Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu diberikan keberkahan, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Untuk teman-temanku yang mungkin lagi kesulitan dengan ekonominya, masih ada utang piutang, mudah-mudahan segera ditemukan jalan untuk mendapatkan rezeki sehingga bisa mencukupi kebutuhannya. Dan untuk teman-temanku yang mungkin saja lagi sakit atau saudara-saudaranya yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Gimana teman-teman kemarin? Minggu kemarin gimana? Burungnya pada konser nggak? Atau burungnya lagi ada trouble? Atau mungkin teman-teman burungnya yang tadinya stabil gitu ya, entah kenapa sekarang kok ada trouble. Oke lah, apapun topik dari pembahasan di Umpama Kicau, tidak ada salahnya teman-teman untuk simak. Mudah-mudahan teman-teman akan mendapatkan sebuah pengalaman ya, sehingga nantinya kalau mendapatkan sebuah masalah di burung murai batunya nggak repot-repot, nggak bingung lagi untuk ya menuntaskan permasalahan itu gitu ya. Nggak ada salahnya untuk simak edukasi. Oke, jadi kemarin saya lomba di Panlong ya, di anniversary-nya Panlong di daerah Kediri itu. Ketemu banyak burung bagus juga ya, burung-burung yang biasa main di komunitas, burung-burung yang biasa main di tiket-tiket mobil lah ya, atau tiket-tiket kelas utama ya, seperti mana Sulaiman juga ya, ada punyanya Agus Pik itu. Terus ada kayak aku lihat nih kayaknya mahal ini ya, ya cuman nggak tahu juga lah, pokoknya mainnya hampir sama kayak Mahalini. Itu betul Mahalini yang di punya bolang atau bukan saya nggak ngerti ya, cuman mainnya hampir sama. Terus ada juga kemarin kan ketemu sama Abatato, Slang RPM, Pak Wiwit ya, yang kata teman-teman itu bawa darah biru katanya gitu ya. Yang jelas kemarin luar biasa burung-burung yang nampil di Panlong ini. Acaranya sukses, full gantangan, didatangi oleh pemain-pemain top dan juga burung-burung nasional. Dan alhamdulillah kemarin Supersonic main di sesi yang pertama, dia juara 1, Konjelat Multak 4 bendera, dan dapat hadiah motor ya. Terus yang di tiket utama runner up ya, hampir saja juara 1 lagi dan hampir lagi dapat motor. Oke lah ya. Di situ gini-gini. Jadi saya ini kan jarang kali bahas Supersonic di YouTube ya kan. Saya malah sering itu kabarkan Supersonic itu di platform sebelah. Kalau di YouTube ini saya lebih ke hal-hal yang dimulai dari hal yang paling dasar sampai yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit gitu ya. Itu yang intinya untuk membahas tentang edukasi rawatan burung murai batu, ya kan? Jarang aku untuk bahas di YouTube gitu ya. Maka di platform sebelah kemarin tuh saya sempat upload gimana suasana lomba di situ, dan ya memang saya shoot video itu waktu aku mengkondisikan si Supersonic dengan gantangannya itu sangat dekat. Ya akhirnya banyak orang yang tanya, gimana caranya, kok bisa seperti itu, kok Supersonic enak dan sebagainya lah. Intinya mereka tuh menanyakan Supersonic itu kok dikondisikan di dekat gantangan, apakah itu nanti tidak berpengaruh dengan performa Supersonic. Oke. Ini hampir sama ya dengan pertanyaannya Nuryadi yang ditulis di kolom komentar YouTube nih ya, dari Nuryadi J3V. Maaf Om, Sanda ajari buat pengondisian burung tidak bocor di lapangan atau di gantangan. Terima kasih. Ya, ini salah satu dari
pertanyaan yang hampir sama saja, pertanyaan itu di platform sebelah kemarin itu juga menanyakan itu. Artinya mereka ini setelah melihat Supersonic kok terlalu dekat seperti itu, kok bisa gitu loh ya. Kok dia juga tidak begitu gemprong. Bicara tentang pengondisian. Ya, kalau gimana caranya, banyak cara untuk supaya burung kita tidak gemprong sebelum digantangkan. Ya. Tetapi terlepas dari cara-cara itu juga ada hal yang mendukung, yaitu tentang karakter. Jadi ada burung yang memang walaupun tidak banyak ya, karena umumnya burung murai batu di saat dia on fire, maka dia punya sensitivitas yang tinggi, sehingga dengan dia mendengar suara-suara burung murai batu, tentu saja dengan jumlah yang banyak, ramai, itu kan jelas dia suara-suara ngajak berantem. Ya, tantangan-tantangan ya, diantang burungnya sehingga apa, tersulut emosinya dan dia pasti akan gemprong mengeluarkan materi-materi suara-suara ancaman atau suara-suara nada tinggi. Itu kan menggambarkan bahwa dia itu marah gitu ya. Umumnya burung murai batu di saat dia on fire, keinginan tarung dia kuat, maka yang terjadi seperti itu. Maka saya katakan soal karakter ini sebagian saja ya, terlepas dari kata umum, ada sebagian itu burung murai batu itu memang dia nggak ngaruh ya. Istilah orang itu menyebut kebal hukum, katanya seperti itu. Ini burungnya kebal hukum, banyak burung asal tidak melihat dia diem aja. Kalau ada gini ya, isu-isu miring ya, orang mengatakan keburukan temennya atau orang mengatakan keburukan saya ya, nyinyir di belakang, ya saya diem saja karena ya saya nggak tahu siapa orangnya gitu ya, dan apa motifnya seperti itu ya. Ini kayak si Supersonic gitu loh ya, bodo amat kamu mau ngomong segacor apapun gitu ya, yang penting kamu tidak secara langsung nantang saya gitu ya. Nah, si Supersonic ini gitu, pokoknya kalau dia nggak lihat burung secara langsung ya dia tidak akan neken ya, dia tidak akan tarung. Jadi soal karakter ini, sebagian burung memang ada seperti itu yang istilahnya kebal hukum. Dia walaupun dekat lokasi lomba, banyak burung yang memprovokasi dia tetap tenang. Ya, seperti mana Supersonic itu kalau nggak digantangkan teman-teman, dia tuh taruh di bawah gitu, walaupun banyak burung di situ dia tenang. Ya bunyi-bunyi, ya bukan terus diem gitu juga nggak. Tetap dia ada bunyi, tapi bunyi itu dengan tensi yang sangat rendah. Ya tensinya nggak meluap-luap gitu loh ya. Dia jadi nggak harus gemprong-gemprong itu. Nah itu soal karakter. Nah sekarang kalau terlepas dari karakter ini, karena tadi saya juga menyebut bahwa umumnya burung murai batu dalam kondisi dia on fire itu sensitif burungnya ya. Dia ada suara-suara ketekan saja itu ada yang dia udah marah, ada yang dengan siulan saja dia sudah marah. Begitu juga ada yang dengan suara-suara nada tinggi dari burung-burung sebelahnya dia juga marah. Entah itu suara burung murai batu atau suara burung lain, itu dia marah. Gitu intinya, dia on fire ya. Dia sangat sensitif ya. Caranya gimana supaya tidak gemprong sebelum burung itu dilombakan? Nah, maka ya ini harus kita sisihkan jauh di mana lokasi lomba itu. Ya, bukan hanya di gantangan ya, tetapi jauh di lokasi lomba. Banyak pemain-pemain yang main di lomba-lomba nasional gitu ya. Yang ya kalau lomba regional mungkin jarang ya orang yang mau tidur hotel ya. Ngapain? Berangkat dari rumah aja kan enak gitu ya. Artinya dia mengondisikan burungnya di rumah dengan berangkat dengan waktu yang tidak harus terlalu lama di lokasi lomba. Ya karena rumahnya dekat ya. Kalau sudah bicara luar pulau mungkin atau perjalanan lebih dari 2 jam ya, biasanya ada yang mereka itu juga nginep gitu kan, nginep di hotel yang hotel itu jaraknya tidak begitu jauh dengan lokasi lomba itu. Nah biasanya burung itu akan dikondisikan di hotel itu ya. Kalau teman-teman mungkin ini ya, sewaktu ke lomba besar itu melihat kayak orang-orang yang pemain-pemain atau joki atau pemilik burung itu yang bawa HT talkie-talkie itu ya. Nah, itu kan kayak kayak tim keamanan.
Ngapain bawa talkie-talkie? Lomba burung kok pakai HT itu untuk apa gitu. Nah itu. Jadi HT itu atau talkie-talkie itu teman-teman itu fungsinya ya. Di mana kita mengkondisikan burung yang agak jauh. Nah ini ada satu orang yang dia memang mengcover di lokasi lomba. Dia nanti akan menginformasikan bahwa burung ini sebentar lagi akan naik. Dia akan calling tuh temennya. Ini nanti burungnya mau naik. Ini udah kelas kacer. Setelah kelas kacer nanti kelas murai batu. Oh ini kacer udah naik. Ya sudah setengah penilaian. Bentar lagi naik murai batunya. Nah itu fungsinya untuk itu. Jadi kamu jauhkan saja. Kalau memang burungmu itu burung yang betul-betul sensitif gitu ya. Yang pokoknya tensinya di saat burung itu punya ya itu tadi on fire, keinginan tarung yang kuat, maka sebaiknya memang jauh dari lokasi lomba itu. Bukan hanya jauh dari suara murai batu, dari suara burung-burung lain juga. Itu juga harus jauh. Bahkan ada sebagian burung yang dia memang ada ngaruh ya. Mungkin dengar suara murai batu oke, tapi ada dengar suara mungkin cucak hijau, dia akhirnya naik birahi gitu ya. Ada yang dia mendengarkan kenari, dia naik birahi seperti itu. Jadi ya kamu harus memahami burungmu dengan apa dia ngaruhnya ini tadi, sensitifnya ini tadi ya, sehingga itu tadi akan berdampak pada performa dia di lapangan. Kamu harus pelajari itu. Nah, kalau soal dia gimana caranya dia tidak gemprong itu tadi, intinya ya dijauhkan. Dan gini teman-teman, tadi kan saya mengatakan umumnya burung seperti itu, ya kan? Nah, memang itu upaya untuk supaya burung kita ini tampil dengan top perform. Oke ya. Oke, kamu mungkin sekarang belum bisa apa ya, atau belum meyakini gitu bahwa burungmu itu mainnya akan kurang bagus atau kurang neken di saat dia pengondisiannya itu di dekat lokasi lomba. Mungkin kamu tidak meyakini itu untuk sementara waktu ini. Coba saja begini, apakah itu betul atau tidak apa yang saya katakan? Nanti ya burungmu yang dia gembrong-gembrong di bawah itu coba kamu jauhkan saja. Dan setelah itu kamu gantangkan. Artinya begini, kamu coba bandingkan dengan apa yang sebelumnya kamu lakukan di burung itu, yang kamu datang ke lokasi lomba ya sudah di situ, parkirnya di situ, deket burung-burung yang lain, terus burungmu digantangkan juga dia kerja gitu kan ya. It's okay gitu kan, menurutmu udah bagus. Coba saja, kan nggak ada salahnya mencoba. Toh ini juga nggak bikin kerugian, nggak ada juga yang bikin akhirnya burungmu nanti jadi rusak kan ya. Nah, kamu perlu coba sehingga nanti kamu tahu apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Di saat kamu punya burung yang agresif, dia sudah sensitif karena on fire ini tadi, maka kamu jauhkan saja dari lokasi lomba itu. Nah, kamu datang ke gantangan itu memang di waktu burungmu itu siap untuk digantangkan. Ya, jadi udah waktunya dia digantangkan baru kamu datang dengan waktu yang jaraknya nggak begitu jauh. Jangan memarkirkan burungmu atau mengkondisikan burungmu itu dekat dengan gemprongan-gemprongan suara burung murai lain. Nanti bedakan, ya. Insya Allah nanti akan ada perubahan dan juga akan dampaknya jelas, performa burung itu akan lebih menggila lagi, akan lebih top lagi. Gitu ya. Kalau soal gimana caranya supaya mengkondisikan burung itu tidak gemprong di lokasi lomba, tidak bocor di lapangan itu tadi, di lokasi lomba ini, yaitu tadi caranya kamu amati dulu soal karakter atau bukan, gitu kan ya. Kalau dia karakternya memang pada umumnya, saya katakan pada umumnya ini, di mana burung memang dia on fire untuk burung murai batu, karena burung murai batu adalah burung petarung gitu ya, sehingga dia mendengarkan suara-suara burung sejenis, maka dia akan tersulut emosinya dan dia pasti akan gemprong. Coba kamu pastikan itu dulu karakternya bagaimana. Kalau memang dia gemprong, ya kamu jauhkan saja. Ya, kamu jauhkan saja dari lokasi lomba itu. Itu yang paling bagus. Yang paling umum lah ya. Terus bisa juga kamu masukkan dalam mobil. Saya nggak pernah selama ini saat bawa supersonik gitu ya. Karena saya tahu karakter supersonik gitu, nggak perlu begitu juga. Jadi supersonik saya kondisikan di dalam mobil, mungkin di AC dan sebagainya. Saya nggak pernah seperti itu.
Karena memang saya sudah tahu karakter supersonik, memang dia kebal hukum. Jadi digemprong kayak apapun, pokoknya nggak lihat secara langsung, dia masa bodoh lah, ya kan? Dia mau kalau orang tuh mau ngatain apapun, dia nggak akan marah gitu ya. Sebelum dia mengatakan secara langsung di depan muka gitu lah ya. Burung juga begitu, ada yang seperti itu ya. Tapi untuk ukuran normalnya ya, pada umumnya burung murai batu pokoknya kalau dia sudah on fire, sudah siap tarung, dia akan gemprong kalau didekatkan lokasi lomba. Maka banyak pemain burung murai batu itu dia tersebar ya, bukannya orangnya jaim. Ya, kalau bos-bos wajar lah ya, karena yang ngurusin burungnya ini anak buahnya gitu atau jokinya. Tapi kalau dia memang bawa sendiri gitu ya, ya dia pasti akan menghindar gitu ya, nggak terus berkoloni seperti itu. Karena dia tahu, dia paham burung murai batu itu memang pada umumnya di saat dia on fire, dia sensitif ya, sehingga dia pasti akan gemprong. Lah ngapain Om? Gemprong kok harus disisihkan? Kenapa nggak dibiarkan saja? Biarkan dia gemprong. Toh juga dia malah dia nembak-nembak, artinya dia naik emosi. Oke, ini nampak bagus ya. Bahkan mungkin ada satu permasalahan seperti mana burung yang telat panas, ini memang bisa dilakukan ya. Ini bisa dilakukan. Saya tadi kan sering kali nih, banyak kali nyebut soal apa normalnya burung, umumnya burung, kan begitu ya. Karena pada umumnya burung bukan burung yang ada masalah. Burung murai batu ini kalau didekatkan lokasi lomba dengan dia terus akhirnya gemprong-gemprong, nanti akan masalah di gantangannya. Performnya pasti tidak akan maksimal ya. Kalaupun dia juga tetap bisa kerja, menurutmu sudah bagus, saya yakin akan lebih bagus lagi kalau dia dijauhkan untuk burung yang normal atau pada umumnya gitu ya. Kalau telat panas itu beda cerita lagi, pembahasannya nggak usah dicampur, nanti malah jadi terlalu panjang gitu ya. Nah, dengan kamu tidak umbar burungmu sebelum dia digantangkan, maka nanti itu akan jadikan burungmu itu kerja itu bukan hanya sekedar dia mengeluarkan materi ya, tapi mungkin juga dengan lebih menekan gitu ya, dan juga punya durasi yang panjang. Mainnya lebih serem dan dia bisa main ngotot, dia bisa main dengan durasi yang panjang ya, dari awal sampai akhir tanpa jeda. Ini membutuhkan tenaga. Kalau burungmu di bawah sudah gemprong-gemprong, yang jelas apa? Ini akan berdampak buruk pada tenaganya. Tenaga itu terbuang sia-sia. Kalau menurutmu itu bagus, bagus dong Om. Gemprong-gemprong kok, bongkar materi. Tapi akan dirasa percuma kalau di bawah dia gemprong, bongkar materi. Kalau di atas terus tinggal gonggongannya. Apalagi untuk burung yang mungkin punya materi kutut gitu ya. Nah, kalau udah capek kan di gantangan jelas tuh suara kutut pasti akan berbunyi nantinya. Karena apa? Karena dia capek gitu ya. Oke? Gitu Om ya. Nanti kamu sisihkan aja agak jauh. Terus kamu bisa taruh di hotel kalau kamu mungkin di luar kota, atau kalau di lokasi lomba gitu ya, kamu bisa masukkan burung itu di dalam mobil dan kamu setel aja nanti untuk musiknya agak keras-keras aja. Dia bunyi, tapi bunyinya biasanya ngeriwik, nggak gemprong-gemprong. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.